di mata ibu mertuanya itu. Akan tetapi, perlakuan ibu mertuanya akan sangat baik kepada Ernie jika di hadapan anaknya, yaitu suami Ernie. Sehingga hal itu pun membuat pengaduan Ernie tentang perlakuan ibunya tidak pernah dipercaya oleh suaminya. Dan saat itu, sudah hampir 2 tahun mereka tinggal di rumah orang tua suaminya. Dan selama 2 tahun itulah ia diperlakukan tidak baik oleh ibu mertuanya. Saat ia belum hamil, Ernie selalu saja dibanding-bandingkan oleh ibu mertuanya dengan mantan pacar dari suaminya dulu yang saat itu sedang hamil anak kedua. Ernie masih ingat betul perkataan ibu mertuanya dulu. Rugi sekali, anakku tidak jadi menikah dengan Mira. Perempuan itu subur, tidak seperti kamu yang mandul itu. Sakit? Tentu saja. Hati perempuan mana yang tidak sakit bila dibanding-bandingkan seperti itu, dan kini saat ia sudah hamil, ia pun masih saja diperlakukan tidak baik oleh ibu mertuanya. Padahal Ernie sangat berharap dengan kehamilannya itu ia akan disayangi oleh ibu mertuanya atau setidak-tidaknya diperlakukan lebih baik daripada sebelumnya. Piring masih berminyak begini, belum bersih. Kamu itu gimana sih, ha? Nyuci piring aja masa harus diajarin terus? Gimana nanti mau merawat anak, ngurus rumah aja nggak becus? Omel ibu mertuanya saat melihat Ernie mencuci piring, padahal menurut Ernie hasil cuciannya itu sudah sangat bersih. Tapi biasalah, ibu mertuanya memang selalu begitu, selalu saja mencari-cari kesalahannya agar bisa memarahi Ernie. Kalau sudah begitu, Ernie pun hanya bisa diam dan kembali mencuci ulang piring-piring yang baru saja selesai ia cuci. Eh, kamu pikir sabun cuci piring itu gratis? Enak banget kamu ya, buat susah anakku terus. Dasar perempuan boros. Ernie menarik nafas panjang, mencoba untuk tetap kuat meskipun hatinya terasa hampir meledak. Malam itu, saat suaminya baru pulang, ia membawakan martabak telur kesukaan Ernie. Martabak itu lalu diletakkan di atas meja makan. Namun, entah sengaja atau tidak, oleh ibu mertuanya, martabak telur itu lebih dulu dimakan hingga akhirnya Ernie tidak kebagian. Martabaknya habis ya, Bu? Tanya suaminya Ernie. Iya, ibu makan. Ibu pikir kamu membelikan itu untuk ibu, makanya ibu habiskan. Ya sudah, tidak apa-apa, Bu. Aku akan belikan lagi untuk Ernie. Sudah malam ini, kamu baru aja pulang kerja. Beli martabak kan bisa besok-besok, ujar ibunya mencegah. Tapi Ernie sudah kepingin sekali makan martabak, Bu. Maklumlah, mungkin bawaan hamil. Ernie itu cuma manja aja. Tidak betul-betul dia makan kok. Tadi ibu masak macam-macam aja dia nggak makan. Malah milih makan mie instan. Suami Ernie tersenyum mendengar ucapan ibunya, dan tanpa berkata-kata lagi ia pun langsung pergi untuk membelikan Ernie martabak. Ernie yang sedari tadi mendengarkan obrolan suaminya bersama ibu mertuanya itu hanya bisa menghela nafas panjang. Enak ya, bisa mempermudahkan aku. Anakku baru pulang kerja, bukannya disuruh istirahat, malah disuruh kesana kemari mencari apa yang kamu mau. Dasar perempuan gak tahu diri. Bukan Ernie yang nyuruh, Bu. Ernie malah nggak tahu suami Ernie pergi kemana. Halah, jawab aja bisanya kamu itu. Tadi Rian bilang kalau kamu ingin sekali makan martabak. Kalau kamu nggak bilang gitu, Rian pasti sudah bisa istirahat sekarang. Kamu pikir kerja seharian itu enak? Capek. Ernie tak lagi berani mengatakan apapun. Ia hanya bisa diam dengan kepala menunduk. Malah diam. Kamu nggak terima? Kamu nggak terima dengan apa yang ibu katakan? Dasar perempuan nggak tahu terima kasih. Andai saja Rian tidak menikahimu ya, pasti sekarang kamu itu udah dijual sama bapakmu yang gila judi itu, ujar ibu mertuanya yang langsung membuat Ernie menangis. Ia masih menangis sesungguhkan di dalam kamar saat suaminya datang sambil menenteng bungkusan martabak telur di tangannya. Kamu kenapa sayang? Tanya Rian sembari meletakkan bungkusan martabak itu di atas meja kecil di samping kasur. Ibu marah-marah sama aku gara-gara kamu pergi tadi, isak Ernie. Masa sih? Marah kenapa? Kalau aku ceritakan pun kamu belum tentu percaya.
Tidak akan ada juga yang membela aku. Aku merasa percuma hidup berumah tangga. Punya suami tidak pernah berada di pihakku, tidak pernah mempercayaiku. Daripada begini terus, aku yang makan hati. Lebih baik kita bercerai saja, ujar Ernie dengan suara bergetar. Nanti dulu dong, kamu itu bicara apa sih sayang? Ibu itu baik loh. Kamu sebenarnya ada masalah apa sama ibu? Iya, ibumu baik sama aku di saat ada kamu aja. Tapi saat kamu bekerja, kamu gak tahu kan apa yang aku alami seharian. Lagi pula mana mungkin kamu mau tahu. Kamu tidak peduli sama aku. Rian mengusap rambut Ernie yang mencoba menenangkan sang istri dengan lembut. Aku mau kita cerai. Aku ingin punya kehidupan yang tenang. Loh, kamu kok marah sama ibu sampai segitunya sayang? Ibu itu sudah tua. Jadi kalau beliau ada salah, maklumi saja ya. Ya, namanya juga orang tua. Terkadang tidak sadar dengan perbuatannya yang mungkin bisa menyakiti orang lain. 2 tahun. Sudah 2 tahun aku coba sabar dan memaklumi. Tapi apa? Ibumu masih tetap seperti itu. Kalau aku minta pindah ke kontrakan pun selalu saja dilarang. Jadi aku rasa kamu memang tidak butuh aku. Tolong Rian, tolong lepaskan aku. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anakku. Rian terdiam. Kamu serius dengan kata-katamu? Ya? Apa aku terlihat bercanda? Apa air mataku ini terlihat seperti mainan bagimu? Rian menghela nafas panjang. Sayang, tolong. Jangan main-main dengan kata-kata seperti itu. Aku tidak mau cerai. Aku tidak bisa kalau tidak ada kamu. Sekarang begini. Kamu maunya bagaimana? Selain cerai pokoknya, aku akan turuti. Sumpah. Ernie terdiam. Aku ingin kita pindah. Kontrak, sewa atau ngekos gak masalah. Yang penting tidak tinggal di sini, ujar Ernie akhirnya. Aduh, tapi kamu tahu kan kalau ibu pasti tidak akan setuju. Kalau begitu, kita cerai saja. Dan besok aku akan pergi dari rumah ini. Rian terdiam, lagi-lagi ia menghela nafas panjang. Baiklah, kita pindah. Besok aku akan coba cari rumah kontrakan ya, ujar Rian pada akhirnya. Ernie mengangguk, ia menghela nafas lega. Akhirnya suaminya mau juga untuk diajak pindah rumah. Hari itu, suaminya pulang lebih awal. Wajahnya terlihat cerah. Ernie yang saat itu sedang mengangkat jemuran terlihat heran dengan raut wajah ceria suaminya tersebut. Sayang, aku sudah dapat rumahnya. Rekomendasi dari teman kerjaku si Hadi, ujar Rian masih dengan bibir tersenyum. Oh ya, lalu kapan kita bisa pindah? Tanya Erin dengan raut wajah tak kalah cerianya dari sang suami. Pindah, ujar ibu mertuanya yang tiba-tiba saja sudah ada di depan pintu. Rian dan Ernie saling bertatapan satu sama lain. Ya bu, Rian sama Ernie akan pindah, mungkin besok atau lusa. Ibunya langsung memasang raut wajah sedih dan saat ia duduk di kursi yang ada di teras itu bahunya terlihat berguncang karena tangisan. Bu, Rian itu kan cuma mau pindah rumah, bukan pindah negara bu. Kita masih bisa bertemu kok. Sudah ya bu, tolong bu. Rian cuma ingin hidup mandiri bersama istri dan anak Rian. Rian pindah pun bukan berarti Rian lepas tanggung jawab terhadap ibu. Rian akan mempekerjakan ART untuk bisa menemani ibu. Dan Rian pun akan tetap menafkahi ibu. Jadi kamu pikir ibu menahanmu di sini karena uangmu, begitu? Jujur, ibu tersinggung mendengar kata-katamu itu nak. Ibu tidak menyangka kamu menganggap ibu seperti itu padahal ibu hanya ingin tinggal satu rumah dengan anak menantu dan juga cucu ibu itu saja. Maafkan Rian bu, bukan maksud Rian menyinggung perasaan ibu. Rian itu sayang sekali sama ibu. Tapi sampai kapan Rian selalu bergantung sama ibu terus? Tolong bu, izinkan Rian untuk hidup mandiri. Tapi istrimu itu lagi hamil loh. Andai dia sakit perut mau melahirkan terus kamu gak ada di rumah bagaimana? Ibu tuh gak mau terjadi apa-apa pada cucu dan menantu ibu. Rian menatap Ernie. Terlihat wajah Ernie sudah mulai kusut. Di dekat rumah kontrakan itu ada juga teman Rian kok bu. Dia juga punya istri dan istrinya itu juga lumayan akrab sama Ernie. Jadi Rian rasa tidak ada masalah. Dia nanti bisa menemani Ernie kok. Tapi itu kan orang lain nak. Beda sama ibu. Bu, tolong bu, tolong. Tolong izinkan Rian pindah dan hidup mandiri. Ibunya lalu menangis sesenggukan mendengar permintaan Rian yang sepertinya sudah tidak bisa lagi diganggu gugat itu. Ya sudah,
Kalau memang begitu terserah. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa pada cucu ibu, awas, ujar sang ibu akhirnya. Hari itu, saat Ernie sedang packing-packing baju untuk pindahan, ibu mertuanya masuk ke dalam kamar dan langsung mendorong kepala Ernie dengan kasar. Eh, pasti kamu kan yang mau memaksa anakku untuk pindah? Dasar, kamu mau memisahkan aku dari anakku kan? Dasar perempuan sial, umpat ibu mertuanya itu dengan nada marah dan tanpa aba-aba langsung menarik rambut Ernie. Sakit bu, sakit. Lepaskan, rintih Ernie. Namun ibu mertuanya itu tidak mau tahu dan masih dengan amarahnya ia menarik rambut Ernie hingga membuatnya terjatuh. Ibu, teriak Rian yang baru saja datang, dan akhirnya ia melihat langsung perlakuan sang ibu terhadap Ernie. Ibunya terlihat gugup, ia langsung melepaskan jambakan di rambut Ernie. Sementara Ernie meringis kesakitan sambil memegangi perutnya, darah merembes keluar mulai membasahi celana Ernie. Rian terlihat sangat cemas melihat kondisi Ernie. Ia langsung mengangkat tubuh Ernie dan membawanya menuju ke arah mobil. Setibanya di rumah sakit, Ernil pun langsung ditangani, namun janinnya tak bisa diselamatkan. Ya, Ernie keguguran. Karena memang sejak awal kandungannya sudah dinyatakan lemah oleh dokter hingga disarankan kalau Ernie harus banyak-banyak beristirahat. Tapi akhirnya kandungan Ernie tidak bisa bertahan karena Ernie jatuh setelah rambutnya dijambak oleh sang ibu mertua tadi. Rian tidak bisa berkata apa-apa selain terus meminta maaf kepada Ernie. Kamu tunggu di rumah kontrakan aja ya sayang, biar aku yang ambil barang-barang kita, ujar Rian. Ya, aku pun tidak sanggup kalau harus bertemu ibumu untuk saat ini. Rasanya sakit sekali. Aku minta maaf ya, karena selama ini tidak pernah percaya dengan apa yang kamu katakan. Sekali lagi aku minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka jika ibu seperti itu. Ernie diam. Rasanya sangat sulit baginya untuk bisa memaafkan ibu mertuanya itu. Rian masuk ke dalam rumah tanpa menyapa ibunya yang saat itu sedang duduk di teras rumah. Rian, kamu mau pindah hari ini? Rian tidak menjawab, ia hanya diam. Rian, jangan sampai kamu jadi anak durhaka ya, hanya karena perempuan itu. Bu, apa ibu gak sadar bahwa apa yang ibu lakukan terhadap Ernie itu adalah perbuatan zolim? Ibu punya alasan. Dia itu sudah menyakiti perasaan ibu. Ibu gak kuat dong. Ibu tidak sanggup kalau harus terus diam, nak. Ibu itu kebawa emosi saat itu. Isak ibunya, tapi Rian hanya geleng-geleng kepala mendengar perkataan ibunya itu. Kini ia sudah tidak percaya lagi pada ibunya dan tanpa berkata apa-apa Rian langsung pergi setelah selesai mengangkut barang-barangnya dari dalam rumah orang tuanya tersebut. Kamu istirahat aja ya sayang, biar aku aja yang beresin semua ini ya, ujar Rian pada Ernie yang kala itu ingin membantunya menyusun baju-baju ke dalam lemari yang baru saja mereka beli. Ernie tersenyum. Meski ada rasa sedih atas kehilangan janinnya, namun ia bertekad ingin membuka lembaran baru lagi bersama suaminya. Meskipun mereka masih mengontrak, setidaknya pikiran Ernie jauh lebih tenang berada di sana. Ia tidak lagi merasa tertekan atas perlakuan buruk ibu mertuanya. Hari-hari pun berlalu. Perlahan Ernie sudah kembali ceria. Dan di rumah kontrakan itu pula lah ia bisa merasakan bagaimana menjadi istri seutuhnya. Memegang uang gaji suami, berbelanja bulanan, dan berbelanja barang-barang untuk rumah. Karena sedari awal menikah hingga usia pernikahan 2 tahun itu, Ernie tidak pernah memegang uang gaji suaminya, sebab semua gaji suaminya itu dipegang oleh ibu mertuanya, dan Ernie hanya diberikan sekitar 300.000 dalam sebulan untuk pegangan. Itu pun kadang-kadang harus dibagi lagi untuk uang bensin suaminya. Dan kini Ernie jauh lebih menikmati kehidupannya di rumah kontrakan tersebut. Ernie juga memiliki tetangga yang sangat baik. Tak jarang mereka pergi berbelanja bulanan bersama-sama. Namun di bulan ketiga mereka mengontrak, tiba-tiba ibu mertuanya datang. Ibu mertuanya itu menangis-nangis meminta maaf pada Ernie. Tapi karena rasa sakit hatinya, Ernie belum bisa memaafkan ibu mertuanya tersebut. Saat drama tangis-tangisan sang ibu mertua dimulai, Ernie lebih memilih masuk ke dalam kamar dan Rian
tidak bisa berkata apa-apa karena ia pun tahu bagaimana perasaan istrinya. Kan tetapi, semenjak kedatangan ibu mertuanya itu, Ernie mulai merasakan hal-hal ganjil di rumah kontrakannya tersebut. Seperti malam itu, saat tetangganya baru saja pulang, Ernie kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk bersantai sambil menunggu kedatangan sang suami. Namun tiba-tiba terdengar ketukan dari arah pintu. Kebetulan, kamar Ernie ini dekat dengan pintu utama, jadi kalau ada yang mengetuk, sudah pasti ia bisa mendengarnya, apalagi keadaan saat itu hening. Ernie beranjak dari kasur, lalu berjalan keluar kamar untuk membukakan pintu rumah. Ia pikir saat itu, mungkin tetangganya lah yang mengetuk, karena kalau suaminya jelas tidak mungkin, sebab belum ada suara mobilnya. Tapi anehnya, saat pintu dibuka, Ernie tidak mendapati siapapun di sana. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada siapapun. Ernie lantas menutup pintu dan berniat masuk kembali ke dalam kamar. Akan tetapi, baru saja tangannya memegang gagang pintu kamar, suara ketukan kembali terdengar dari arah pintu utama. Ernie terdiam untuk sesaat, namun ketukan itu masih terdengar dan malah semakin kencang. Merasa takut kalau itu adalah ulah dari orang jahat, Ernie pun memutuskan untuk mengintip terlebih dahulu sebelum ia membuka pintu. Dan saat gorden itu ia buka sedikit, Ernie melihat seorang perempuan berbaju terusan polos berwarna merah. Rambutnya panjang tergerai, namun ia tidak dapat melihat wajahnya karena tertutupi oleh rambut. Ernie mengerutkan alis sambil bertanya-tanya di dalam hati, siapa gerangan perempuan itu. Ernie masih belum berani membukakan pintu karena takut kalau perempuan itu adalah ODGJ. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan kembali terdengar dan Ernie melihat sosok perempuan itu mengetuk pintu bukan dengan tangannya melainkan dengan kepalanya. Ya, kepalanya ia bentur-benturkan ke pintu hingga menciptakan suara seperti ketukan yang sangat keras. Ernie langsung menjauh dari pintu. Ia bergegas masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar rapat-rapat. Ernie duduk diam di atas kasur dengan perasaan takut. Ia berharap suaminya lekas pulang dan bisa mengusir perempuan yang ia duga sebagai ODGJ tersebut. Ketukan tadi berhenti, namun kini ketukan itu beralih ke jendela kamar Ernie. Saat deru mesin mobil memasuki halaman rumah, ia mendengar suara mobil suaminya. Ernie merasa lega. Ia langsung membuka pintu kamar dan bergegas membuka pintu utama. "Aku ada beli nasi goreng dan martabak untukmu," ujar Rian sambil mengangkat bungkusan plastik yang ia bawa. Ernie langsung menarik tangan suaminya untuk segera masuk. Dan setelah suaminya masuk, Ernie lantas mengunci pintu. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Rian. Tadi ada ODGJ ngetuk-ngetuk pintu di jendela kamar. Aku takut kalau dia tiba-tiba menyerang. Makanya aku tarik kamu masuk." "ODGJ?" "Iya, dia ngetuk pintu pakai kepala. Kepalanya dia bentur-benturin ke pintu. Aku benar-benar takut." Bahaya itu kalau ada ODGJ. Takutnya kalau dibiarkan malah bisa membahayakan anak-anak di komplek ini. Ya sudah, biar besok aku laporkan ke yang bersangkutan ya. Biar ODGJ itu ditangani. Setidaknya ya tidak usah berkeliaran di sini lagi. Takut membahayakan. Kamu masak apa hari ini?" tanya Rian. "Sayur bening dan ayam goreng." Baiklah, aku mandi dulu ya. Nanti kita makan sama-sama," ujar Rian seraya masuk ke dalam kamar. Sementara Ernie menyiapkan makanan di dapur. Setelah Rian selesai mandi, mereka berdua pun lalu makan bersama sambil sesekali bersenda gurau. Malam semakin larut. Rian sudah terlelap lebih dulu, sementara Ernie masih terjaga. Entah kenapa, akhir-akhir ini ia jadi sulit tidur. Saat sedang scroll handphone, tiba-tiba saja Ernie mendengar suara seperti ada yang sedang berlarian di luar kamar, diiringi dengan suara ketawa-ketawa khas anak kecil yang sedang bermain. Ernie meletakkan handphonenya dan mencoba untuk benar-benar memastikan suara yang ia dengar, dan suara itu masih ada. Ernie mengerutkan alisnya, raut wajahnya pun mendadak berubah pucat. Sayang, bangun." "Kenapa sih? Kamu denger nggak? Itu ada suara anak kecil ketawa-tawa di luar." Rian mengusap-ngusap matanya yang masih terasa mengantuk. Ia pun lalu mencoba untuk mendengarkan suara yang dimaksud oleh istrinya, namun sesaat kemudian ia menggeleng.
Gak dengar suara apa-apa. Kamu kebanyakan nonton film horor kali, Yang. Ernie terdiam, tapi ia masih mendengar suara itu. Suara tawa khas anak kecil. Coba kamu cek keluar, Gi. Suruh Ernie pada Rian, dan Rian pun menurut saja. Ia langsung beranjak dan membuka pintu kamar. Ia mencoba mengecek sekeliling rumah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tuh kan, gak ada apa-apa, ujar Rian. Tapi suaranya masih ada. Suaranya jelas sekali, Yang. Udah, kamu tidur ya. Tidak usah memikirkan hal-hal aneh lagi ya, ujar Rian sembari mencium kening sang istri. Meskipun tidak mengantuk, namun Ernie tetap memaksakan diri untuk tidur sambil menyetel musik dari handphonenya. Keesokan paginya seperti biasa. Setelah suaminya berangkat bekerja, tetangga Ernie datang ke rumahnya. Ernie pun langsung menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh semalam. Dimulai dari ketukan ODGJ sampai suara anak kecil tertawa yang ia dengar semalam. ODGJ? Selama aku tinggal di komplek ini, setauku nggak pernah ada ODGJ deh. Apalagi dengan ciri-ciri yang kamu sebutkan itu. Tapi kalau dikaitkan dengan suara anak kecil yang kamu dengar, mungkin itu merupakan gangguan gaib, gangguan dari makhluk halus. Karena dulu aku juga pernah kok ngalamin gangguan gaib sewaktu awal-awal menikah dengan Hadi, dan setelah diperiksa oleh orang yang paham dengan hal-hal gaib, rupanya itu merupakan kiriman dari mantannya Hadi yang ingin membuat aku menjadi gila. Serem banget. Kalau benar begitu, bagaimana caranya aku mengatasi gangguan-gangguan tersebut? Tenang aja, nanti aku temani kamu ke tempat orang yang membantuku dulu ya. Kapan? Tanya Ernie. Ya kapan kamu mau, kalau aku sih selalu bisa. Karena kan kamu tahu sendiri, aku gak ada kesibukan kok, jawab tetangganya itu dengan bibir tersenyum. Hari ini aja bisa? Bisa? Ya udah, kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Tapi nanti anakmu bagaimana? Tanya Ernie. Tenang aja, nanti aku titipin sama ibuku. Ernie mengangguk. Ia memang percaya terhadap hal-hal gaib seperti itu, walaupun sebelumnya ia memang tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ernie dan tetangganya itu lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 2 jam lebih. Sekitar pukul 10 mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Dari depan, rumah itu terlihat biasa saja. Hanya ada jejeran pohon bunga kertas di sana. Mereka pun lalu dipersilakan masuk oleh seorang perempuan berusia sekitar 30 tahunan. Sekitar 5 menit mereka duduk. Masuklah seorang lelaki tua berpeci hitam. Ia menatap lekat ke arah Ernie. Setelah berkenalan dan mengobrol basa-basi, tetangga Ernie itu pun lalu menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua ke sana. Lelaki tua yang dipanggil Abah Adil itu lalu mengangguk. Ya, aku tahu. Dua sosok itu mengikutimu sampai kemari. Sosoknya perempuan berpakaian merah dan anak kecil, bukan? Iya, Bah, betul, jawab Ernie. Kamu bawa air ini ya. Nanti kamu siramkan ke sekeliling rumah. Dan botol kecil ini taruh di atas pintu rumah, ujar Abah Adil seraya memberikan sebotol air dan juga sebuah botol berukuran kecil yang berisi cairan berwarna hitam. Baik, Bah, terima kasih ya, ucap Ernie setelah menerima kedua botol tersebut. Setelah itu mereka berdua berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, dengan dibantu oleh tetangganya itu, Ernie lalu menyiramkan air pemberian dari Abah Adil tadi, dan tidak lupa botol kecil berisikan cairan hitam itu pun digantung di atas pintu rumahnya. Aku pulang dulu ya, mau masak untuk nanti malam. Setelah selesai memasak, aku kesini lagi kok, ujar tetangganya itu, karena memang tadi mereka menyempatkan diri untuk berbelanja sayur mayur dan lauk pauk untuk makan malam. Setelah tetangganya pulang, Ernie pun langsung mengunci pintu dan bersiap-siap untuk memasak juga. Selesai memasak, Ernie lantas mandi dan rebahan di dalam kamar sambil menunggu kedatangan tetangganya. Saking asiknya scroll-scroll handphone, Ernie sampai tidak menyadari kehadiran seekor ular berwarna hitam legam di atas kasurnya. Saat merasakan ada yang dingin-dingin di bagian kakinya, barulah Ernie kaget kala melihat ada seekor ular berada tepat di kakinya. Ernie berteriak histeris. Ia langsung menendang ular itu hingga terpental ke dinding, namun anehnya ular itu tidak banyak bergerak. Ia hanya menggeliat-geliat dan kemudian diam seakan-akan sekarat. Ernie,
Kamu kenapa, Ujar seseorang di luar jendela sambil terus memukul-mukul jendela kamar tersebut. Ada ular, jawab Ernie dengan suara bergetar. Buka pintu, buka pintunya ya. Aku nggak berani. Ular itu ada di situ. Ya udah kalau gitu kamu buka jendelanya, ujar tetangganya tersebut dengan tangan gemetar. Ernie lalu membuka jendela dan tetangganya itu pun langsung memanjat masuk. Ularnya udah mati ya, Nggak tahu. Tadi aku tendang, tapi entah ularnya mati atau belum. Tetangganya Ernie itu lantas mengambil kemoceng yang tergantung di dekat lemari, lalu ia gunakan kemoceng itu untuk mengais tubuh si ular. Dan saat terkena kemoceng, ular itu terlihat bergerak, namun gerakannya tidak terlalu kuat. Kurasa ini bentuk kiriman itu, Dia melemah setelah rumahmu kita siramkan dengan air pemberian Abah tadi, ujar tetangga Ernie. Lalu, bagusnya kita apakan ular itu? Gini, tolong ambilkan aku sesuatu yang keras, balok atau apapun yang bisa aku gunakan untuk memukul kepala ular ini. Ernie melihat ke sekeliling kamarnya. Di dalam kamarnya itu tidak ada balok ataupun kayu, yang ada hanyalah botol baygon yang masih penuh. Lalu, tanpa berpikir panjang, Ernie memberikan botol baygon itu pada tetangganya. Serius? Gak ada yang lain? Tidak ada. Antara takut dan berani, tetangga Ernie itu pun lantas memukuli kepala ular tersebut dengan botol baygon. Ia memukulnya beberapa kali hingga kepala ular itu tidak berbentuk lagi. Sudah mati. Cepat ambil plastik, kita buang bangkai ular ini. Ernie yang masih gugup itu pun langsung berlari melewati bangkai ular tersebut untuk mengambil plastik yang berada di dapur. Bangkai ular itu lalu dimasukkan oleh tetangga Ernie ke dalam plastik, lalu ia keluar rumah untuk membuangnya. Gak apa-apa, kamu tenang aja ya, semuanya akan baik-baik saja. Ernie mengangguk. Terima kasih banyak ya, kamu sudah mau membantuku. Iya, sama-sama. Malam itu, Ernie bisa tidur dengan tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh di dalam rumah kontrakannya itu. Insomnianya pun kini sudah sembuh. Dan tepat 3 bulan setelah itu, Ernie positif hamil. Ia dan suaminya sangat berbahagia atas kabar kehamilannya itu. Namun sama seperti sebelumnya, kandungan kedua Ernie itu juga lemah, dan Ernie disuruh banyak-banyak beristirahat sampai dengan usia kandungannya cukup kuat. Rian benar-benar sangat menjaga Ernie. Ernie bahkan dilarang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Rian rela bangun lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan membeli sarapan untuk Ernie. Sementara untuk makan siang Ernie, Rian sengaja meminta tolong kepada istrinya Hadi untuk mengantarkan makanan untuk Ernie. Jadi, makanan yang diantar oleh istrinya Hadi itu akan dibayar per bulan oleh Rian. Dan makan malam, biasanya Rian akan membeli sendiri sepulangnya bekerja. Pokoknya saat itu Ernie benar-benar merasa sangat bahagia diperlakukan seperti ratu oleh suaminya. Perlakuan Rian sangat jauh berbeda jika dibandingkan sewaktu mereka masih tinggal ikut orang tua Rian dulu. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan. Tanpa terasa sudah 7 bulan usia kehamilan Ernie. Dan menurut tradisi keluarga suaminya, seharusnya Ernie melakukan acara 7 bulanan. Sebenarnya di sini Ernie tidak mau, karena ia harus bertemu lagi dengan ibu mertuanya. Namun di sini Rian memaksa, karena katanya dalam keluarganya kalau tidak melakukan acara 7 bulanan maka bayinya akan terlahir cacat. Bukan hanya itu saja, tapi yang parahnya bayinya bisa meninggal dunia setelah dilahirkan. Setelah mendengar penjelasan seperti itu, tentu saja Ernie tidak ingin terjadi apa-apa pada anaknya, dan dengan terpaksa ia pun mengiyakan kehendak suaminya tersebut. Acara 7 bulanan pun dilaksanakan. Namun ada yang aneh dalam acara itu, karena ada beberapa hal yang tidak sama seperti acara-acara 7 bulanan pada umumnya. Seperti menyembelih ayam hitam dan darahnya diguyurkan ke atas perut Ernie. Tidak hanya itu, perut Ernie juga diolesi dengan sesuatu yang berbau sangat busuk. Dan yang terakhir, Ernie disuruh menghisap rokok linting. Saat itu Ernie sempat menolak karena memang rokok tidaklah baik untuk ibu yang hamil. Namun oleh ibu mertuanya, Ernie dipaksa. Akhirnya mau tak mau Ernie pun menghisap rokok tersebut. Malam itu
3 hari setelah acara 7 bulanan. Saat sedang tidur, tiba-tiba Ernie merasakan perutnya sangat sakit. Rian pun menjadi panik karena Ernie menangis dan terus mengejar. Akhirnya, malam itu juga Ernie dilarikan ke rumah sakit. Anak mereka lahir secara prematur dalam usia kandungan 7 bulan. Saat anak Rian dan Ernie sudah diperbolehkan untuk dibawa pulang, mereka berdua merawat bayi mereka dengan sangat telaten. Namun entah kenapa, setiap jam 12 malam, sang bayi selalu menangis kejer, bahkan bibirnya sampai membiru karena menangis terlalu lama. Hal itu terjadi berhari-hari. Bahkan di bagian tubuh bayi mereka mulai muncul memar-memar yang tidak diketahui karena apa penyebabnya. Karena mereka memang baru punya bayi, jadi mereka mengira jika anak rewel seperti itu adalah hal wajar yang terjadi. Namun malam itu, saat pukul 12 malam, bayi mereka yang sudah tertidur lelap tiba-tiba saja melakukan gerakan mendadak seperti sedang kaget, dan bersamaan dengan itu bayi mereka langsung menangis kencang. Suaranya sampai parau, bibirnya membiru dan seperti sulit untuk bernafas. Rian terus berusaha menenangkan bayinya, mengangkat dan menggendong bayinya sambil mondar-mandir di dalam kamar. Tangis bayi mereka tiba-tiba berhenti, tubuhnya mengejang. "Yang, ini kenapa, Yang?" tanya Rian sangat panik pada saat itu. Ernie tidak bisa menjawab karena ia sendiri pun tidak tahu apa yang terjadi pada bayinya. "Kita bawa ke rumah sakit aja ya," ucap Ernie dengan suara bergetar menahan tangis. Di perjalanan, Ernie memeluk bayinya sambil sesekali mengusap air matanya. Badan bayi mereka memang sudah tidak mengejang lagi, namun juga tidak terdengar lagi suara tangisnya, bahkan bergerak pun tidak. Sesampainya di rumah sakit, bayi mereka langsung ditangani oleh perawat. Akan tetapi tidak banyak yang dilakukan perawat. Mereka kemudian saling pandang satu sama lain. Dan salah satu perawat itu pun berlari. Tidak lama ia datang kembali bersama dokter. Dokter mengecek, namun sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Ya, bayinya dinyatakan meninggal dunia. Ernie terduduk lemas. Tangis yang ia tahan sedari tadi langsung pecah. Rian pun sama. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan air mata pun sepertinya tidak mau keluar. Di hari pemakaman anaknya itu, ibunya Rian menyalahkan mereka yang pindah ke kontrakan tersebut hingga mengakibatkan anak mereka meninggal dunia karena mereka merawat bayi itu tanpa ada pengawasan dari orang yang lebih tua, katanya. "Andai perempuan sial ini tidak mengajakmu pindah, pasti cucuku itu masih hidup. Kalian itu masih terlalu muda untuk mengurus dan merawat bayi sendirian. Bu, bisa nggak sih ibu sedikit saja menghargai Ernie? Kami mengurus anak kami dengan sangat baik, Bu, walau tanpa pantauan ibu. Tapi mungkin ini sudah takdir, Bu. Tuhan lebih sayang dia," ujar Rian dengan nada suara yang meninggi. Berani ya kamu meninggikan suaramu sama ibu Mini, Rian? Ingat, Rian, istrimu itu orang luar, sementara ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Harusnya